Assalamualaikum, halo happy people, ketemu lagi sama aku Julia. Happy banget karena kali ini bisa bikin video lagi. Dan untuk video kali ini aku mau sharing tentang bahaya dari sinar blue light. Penasaran apa itu blue light? Dampaknya untuk kulit kita apa aja? Dan gimana caranya kita bisa mengatasi bahaya dari sinar blue light? Tonton videonya sampai selesai karena ini penting banget untuk happy people tahu soal ini. Oke, happy watching. Mungkin di sini masih ada yang rasa asing dengan blue light. Jadi sebenarnya blue light itu apa sih? Blue light merupakan visible light atau cahaya tampak yang bisa terpancar dari gadget, lampu LED, dan juga matahari. Ngomongin soal sinar matahari, pastinya kita udah sering dengar tentang sinar UVA dan UVB. Bener nggak? Tapi bedanya apa sih sama blue light? Oke, mungkin di sini aku perlu ngejelasin dulu bahwa ternyata sinar matahari terdiri dari beberapa komponen sinar. Yang pertama adalah sinar UVB, sinar UVA, infrared light, dan juga visible light, di mana blue light ini masuk ke dalam bagian visible light. Nah, pastinya kita udah sering pakai skincare yang mengandung sunscreen untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVA dan UVB. Nah, tapi sekarang ini kita perlu lebih waspada lagi nih happy people, karena ternyata bukan hanya sinar UVA dan UVB yang bahaya untuk kulit, tapi sekarang ini ada blue light. Ada beberapa fakta yang harus happy people tahu nih tentang si blue light ini. Yang pertama, faktanya sinar blue light memiliki energi tinggi sehingga dia bisa menembus ke bagian kulit yang lebih dalam dibandingkan sinar UVA dan UVB. Kemudian yang kedua, aktivitas kita sudah bisa dipastikan tidak bisa jauh-jauh nih dari blue light, karena seperti yang tadi udah aku bilang, blue light ini bisa terpancar dari gadget yang biasa kita pakai sehari-hari. Contohnya di handphone, kemudian di laptop, ya nggak sih? Nah, padahal kalau kita tahu dampak dari si blue light ini tuh bahaya banget buat kulit. Kira-kira dampaknya apa aja? Yang pertama, exposure terus-menerus terhadap paparan sinar blue light ini mampu membuat kulit mengalami kerusakan dalam waktu jangka panjang nih happy people. Jadi bisa menyebabkan kulit menjadi lebih cepat mengalami penuaan. Dan yang kedua, pigmen yang disebabkan oleh blue light ini mampu bertahan lebih lama dibandingkan dengan sinar UV, menyebabkan penggelapan pada kulit sehingga kulit terlihat lebih kusam, gelap, dan juga muncul bintik hitam. Waduh, coba dong bayangin setiap pagi kita bangun tidur, kulit kita makin lama makin gelap dan muncul bintik hitam. Pastinya buat kita jadi gak pede ya untuk aktivitas. Nah, tapi di sini happy people tenang aja. Meskipun memang aktivitas kita nggak bisa jauh-jauh dari blue light, tapi bukan berarti kita tidak bisa meminimalisir paparan dari blue light kan? Demi kesehatan kulit kita, memang sebaiknya kita meminimalisir paparan sinar blue light yang masuk ke dalam kulit kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengurangi penggunaan gadget. Wah, pastinya agak berat ya, karena biasanya kalau kita mager dari pagi sampai malam, tangan itu nggak bisa lepas dari handphone, ya nggak sih? Nah, tapi untuk kesehatan kulit sebaiknya memang kita harus mulai untuk merubah kebiasaan nih. Bisa dimulai dengan melakukan aktivitas, contohnya olahraga. Olahraga itu selain bagus untuk badan, bikin kita sehat, bisa juga bikin pikiran jadi fresh. Dan sebenarnya banyak kok aktivitas yang bisa kita lakukan di waktu luang tanpa melibatkan gadget. Yang kedua, jika pekerjaan kita itu memang tidak bisa lepas dari gadget, itu artinya mulai dari sekarang harus membiasakan mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung antioksidan, karena itu penting juga buat kulit. Nah, tapi ternyata kandungan dari antioksidan ini tidak hanya ada di buah dan juga sayur loh, tapi di kandungan skincare yaitu niacinamide juga mengandung antioksidan yang bisa mencerahkan, melembabkan, dan juga antiinflamasi. Wah, keren ya! Sekarang ini dari Wardah New Lightening Series sudah mengandung advanced niacinamide yang sangat bagus untuk menangkal paparan dari sinar blue light. Selain itu, improvement formula barunya lebih ringan sehingga membuat hasil kinerja dari New Lightening Series ini makin optimal lagi. Wardah New Lightening
Lightening Series memiliki rangkaian yang lengkap untuk perawatan pagi hingga malam hari. Mulai dari pembersihannya, jika kulitnya cenderung normal to dry, bisa menggunakan Wardah Lightening Micellar Gentle Wash. Nah, tapi kalau untuk kulit yang cenderung oily atau normal to oily, bisa menggunakan Lightening Whip Facial Foam dengan busa yang lembut, bisa mengangkat kelebihan minyak pada wajah. Nah, untuk tahap setelah pembersihan, baiknya menggunakan Lightening Face Toner yang bisa untuk mengembalikan keseimbangan pH kulit kita dan bisa menyegarkan kulit. Selanjutnya untuk tahap eksfoliasi, kita bisa menggunakan Wardah Lightening Gentle Exfoliator yang bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan bisa untuk menghaluskan kulit kita. Nah, tapi kalau untuk penggunaan Gentle Exfoliator ini tidak disarankan setiap hari, cukup 2 kali dalam 1 minggu. Sebelum kita melakukan aktivitas di luar ruangan, nah ini penting banget, kita harus menggunakan day cream dari Lightening yang sudah mengandung advanced niacinamide yang sangat bagus untuk menangkal paparan dari sinar blue light. Selain itu sudah ada SPF 30 PA++ yang bisa melindungi kulit dari bahaya sinar UVA dan UVB. Wah, keren ya. Setelah kita menggunakan day cream, tentunya kita siap melakukan aktivitas. Nah, untuk rangkaian malamnya, tahapnya sama nih happy people. Tetapi untuk night creamnya, kita bisa menggunakan Lightening Night Cream yang sudah mengandung advanced niacinamide juga. Selain itu ada ekstrak licorice yang bisa mengoptimalkan pencerahan pada kulit kita. Oke happy people, gimana nih? Jadi kita makin tahu ya bahwa ternyata memang penting banget untuk merawat kulit dan melindungi kulit dari paparan bahaya sinar blue light. Bener ya? Betul dong pastinya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, see you and bye-bye.